Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok berapa sih? 11. Kita dari kelompok 11 ingin menampilkan proyek basis data dengan tema sistem informasi penjualan dan stok barang pada toko retail. Ini di share screen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aksin Nur Hidayah dengan 3 digit ini terakhir 083, dan teman saya Emir Syahadi Rosid dengan 3 digit NIM terakhir 094. Dan saya Muhammad Faisal Hidayat dengan 3 digit NIM terakhir 075. Baik, di sini kita akan share screen. Ya itu. Share. Dan kedua. Oke, di sini kita ada pendahuluan di siapa yang jelasin dulu? Oh, udah. Baca aja baca. Oke. Jadi pada laporan SQL project SQL kita pertama-tama kita ada pendahuluan dari sistem penjualan dan stok barang pada toko retail. Di sini kita membuat mengelola data operasional toko meliputi dari barang, kategori supplier, pembelian, penjualan, stok, serta penggunaan sistem. Nah, pada proyek kali ini di basis data ini kami menggunakan MySQL dan dirancang agar data dapat terhubung menggunakan primary key, foreign key sehingga data yang kita pakai konsisten dan struktur. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Di sini ada 1 NF, 2 NF. 1 NF itu terdiri dari ada tabel pembelian, tabel penjualan, dan di dalam tabel pembelian ada ID pembelian, tanggal, ID supplier, nama barang, kuantiti pembelian, dan harga. Dan dalam tabel penjualan ada ID penjualan, tanggal, user, nama barang, kuantiti penjualan, dan harga. Dan 2NF ada 5 tabel, tabel pembelian, tabel barang, tabel detail pembelian, tabel penjualan, tabel detail penjualan. Di dalamnya tabel pembelian ada ID pembelian, tanggal, ID supplier, nama barang, harga, status. Dan dalam tabel barang ada ID barang, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, satuan, dan ID kategori. Dalam tabel detail pembelian ada ID pembelian, ID barang, kuantiti pembelian, dan subtotal. Dalam tabel penjualan ada ID penjualan, tanggal keluar, ID user, total, dan pembayaran. Dan yang terakhir tabel detail penjualan ada ID penjualan, ID barang, kuantiti penjualan, total, dan keterangan. Dan dalam 3NF ada beberapa tabel dan saya akan sebutkan yang pertama tabel user. Ada ID user, nama, username, password, level, dan status. Dalam tabel supplier, ID supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon, dan email. Dan dalam tabel stok ada ID stok, ID barang, ID pembelian, ID penjualan, stok masuk, stok keluar, tanggal dan tanggal keluar. Dalam tabel penjualan ada ID user, tanggal penjualan, ID user, total, dan pembayaran. Dalam tabel pembelian, ID pembelian, tanggal pembelian, ID supplier, total, dan status. Dalam tabel kategori ada ID kategori, nama kategori, deskripsi. Dalam tabel barang ada ID barang, kode barang, nama barang, ID kategori, satuan, harga beli, harga jual, stok awal, tanggal input. Dalam tabel detail penjualan ada ID detail penjualan, ID barang, kuantiti penjualan, total, dan keterangan. Dan yang terakhir, tabel detail pembelian ada ID detail, ID pembelian, ID barang, kuantiti pembelian, harga beli, subtotal, dan keterangan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik kali ini pada proyek basis data kali ini tentu jelas kita membuat IRT. Nah, sebentar. Di IRT ini kita memiliki sekitar 9
9 entitas, yaitu yang pertama ada user, yang kedua melanjutkan ke penjualan, terus kita lanjut ke barang. Di barang ini kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada stok, kategori barang, dan juga detail penjualan barang yang akan kita total ataupun eh, istilahnya itu kita memberikan harga atau penjualan barang yang akan kita jual, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya setelah barang kita ada detail detail pembelian. Di sini barang akan mencatat semua detail pembelian yang sudah kita beli, dan setelah detail pembelian dicatat, di barang tadi kita memuat pembelian. Nah, pembelian di sini akan menyuplai supplier, yang dimana supplier ini akan mengirimkan barang-barang yang dibeli tadi ke supplier tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada CDM. Tidak jauh berbeda dengan IRD. Di sini eh, perbedaan di CDM ya ini ada penjelasan berupa varchar dan juga eh, integernya. Nah, tidak jauh berbeda dengan IRT tadi, di mana user menyambung ke penjualan, penjualan menyambung ke stok, barang, dan seterusnya. Oke, kita lanjut saja. Yang terakhir ada PDM. Di sini PDM nggak jauh beda dengan CDM. Lebih spesifiknya di sini menampilkan tabel dengan urutan foreign key, juga integernya, berupa varcharnya juga. Eh, kurang lebih seperti itu. Di mana antara IRD, CDM, dan PDM ini menyambung menjadi satu agar menjadi data yang lebih terstruktur dan terinci. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik. Jadi di situ kan tadi kita sudah dijelaskan normalisasi, IRD, CDM, PDM. Nah, sekarang kita mulai ke query-nya buat membuat database-nya. Nah, untuk di sini kita ada role dan hak aksesnya. Yang pertama di sini ada admin dan ada kasir. Nah, admin ini bisa mengelola semua data, melihat seluruh laporan, dan mengelola pembelian dan stok. Di kasir ini role-nya dan hak aksesnya yaitu melakukan transaksi penjualan, melihat data stok barang, dan tidak dapat menghapus data master. Nah, di sini query-nya yang pertama yaitu membuat database. Habis di sini kita membuat database dengan query create database. Setelah pembuatan database dibuat, ya, lanjut ke create table user. Di sini query-nya seperti ini. Dan setelah dibuat tabelnya, kita masukkan isi dari tabel tersebut dengan insert into user. Buat database-nya akan ditampilkan seperti ini. Nah, oke. Di sini kita dapat melihat bahwa dari yang tadi insert into-nya ini dari create table user dengan ID user, nama, username, password, dan levelnya sebagai admin atau kasir, dan statusnya aktif. Oke, terus di sini juga berisi isian dari tabelnya itu seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya tabel kategori. Untuk di tabel kategori ini kita seperti biasa create table dan insert buat masukin data tabelnya tersebut. Kita langsung ke kategori. Oke, di sini ya di kategori terdapat ada berupa makanan, minuman, kebutuhan rumah, dan alat tulis.
Di sini ada deskripsinya juga dengan bahan ringan, minuman botol, produk kemasan, dan perlengkapan sekolah. Sini ada ID kategori yang bersifat primary key. Atau kode unik di sini ada 1, 2, 3, 4. Lanjut ke tabel barang. Nah, di sini di tabel barang kita membuat create dulu, baru dimasukin insertnya seperti tadi. Sini kita lanjut ke database. Nah, di sini di tabel barang ada ID barang dengan ininya primary key, kode barang, nama barang, ID kategori, satuan, harga beli, harga jual, stok awal, dan tanggal inputnya. Oke, di sini juga ada isinya, sama seperti query yang kita masukkan di insert itu. Terus lanjut ke create table supplier. Di tabel supplier, kita sama seperti tadi membuat tabel dengan create table supplier, dengan ID suppliernya itu bersifat primary key. Kita lihat di sini supplier. Oke, di sini ada ID supplier bersifat primary key, nama supplier, alamat, nomor telepon, email. Nah, di sini ada insertnya juga, laporan, insert into. Oke, lanjut ke tabel pembelian. Tabel pembelian kita query create table pembelian buat bentuk tabelnya. Terus dilanjut insert pembelian dengan insert into pembelian dengan isinya. Lanjut melihat database pembeliannya. Nah, di sini ada ID pembelian, tanggal pembelian, ID supplier, dan total dan statusnya. Oke. Di sini bisa dilihat ID query create table-nya bahwa ID pembelian ini bersifatnya primary key, dan di sini ada ID supplier. Nah, ID supplier di sini kita reference foreign key. Karena kalau misalnya itu kita bisa lihat, oh berarti ID suppliernya dia dari Jakarta. Dari Jakarta juga, 122 dari Bandung. Seperti itu. Bisa kita lihat dari sini. Klik, oh berarti kita bisa lihat nih bahwa ID supplier dengan 122 nih uang. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya ke create table penjualan. Nah, sama seperti tadi, create table, masukkan insert intunya. Di sini kita lihat penjualan ini, lihat. Nah, di sini create table penjualan dengan ID penjualannya ini bersifat primary key, dan di sini ada ID user yang bersifat foreign key. Nah, sama seperti tadi, kita bisa lihat bahwa di sini lihat ada ID penjualan, tanggal penjualan, ID user bersifat foreign key. Di sini ada ID usernya, dia admin, dilayani oleh admin, dilayani oleh kasir, dilayani oleh kasir. Yang ketiga ini juga dilayani oleh kasir. Oke. Nah, ini buat insert isiannya, insert itu penjualan seperti ini. Oke, lanjut ke detail pembelian. Nah, di detail pembelian ini ada ID detail yang bersifat primary key, sama seperti sebelumnya, create table juga. Terus di sini ada dua ID foreign key, yaitu ID pembelian dan ID barang yang bersifat foreign key. Berikut query-nya, dan di sini juga ada query insert into-nya. Di sini database-nya. Kita lihat, di sini ada ID detail, ID pembelian yang bersifat foreign key. Bisa dilihat bahwa ID detail dengan ini lunas, dan barangnya itu berupa makanan. Di sini juga minuman yang lunas. Oke, di sini ada kuantiti pembelian berapa, harga belinya berapa, subtotalnya berapa, keterangannya apa. Oke, lanjut ke detail penjualan. Nah, di detail penjualan ini ada ID detail penjualan yang bersifat primary key. Dan di sini juga ada ID barang yang bersifat foreign key. Nah, berikut
query-nya buat create table, dan berikut buat insert into-nya. Di sini kita lihat database-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa ID penjualan ini bersifat primary key dan ID barang ini bersifat foreign key, dengan ada quantity penjualannya juga, totalnya berapa, dan keterangannya apa. Nah, di sini ada tabel stok. Terakhir ada tabel stok ya. Di tabel stok ini ada ID stok yang bersifat primary key. Bentar. Dan ada ID barang sebagai foreign key, ID pembelian sebagai foreign key, ID penjualan juga sebagai foreign key. Berikut query-nya buat create table, dan berikut query insert into-nya, isiannya. Oke. Nah, di sini database-nya. Di database di sini ada ID stock yang bersifat primary key, ID barang yang bersifat foreign key, ID pembelian foreign key, ID penjualan bersifat foreign key juga. Bisa dilihat di sini, kita lihat, bisa terlihat bahwa ini adalah makanan, minuman, sampo dan alat tulis. Oke, di sini pembeliannya juga lunas, dan di sini juga penjualannya bersifat transfer, cash, dan cash, QRIS juga. Oke, di sini stok masuknya ada, tanggal masuknya ada, dan ada stok keluar, tanggal keluar. Oke, selanjutnya dilanjut dengan teman saya. Laporan penjualan. Nah, di sini kita masukkan ID penjualan, tanggal penjualan, nama, dan total. Nah, untuk yang kedua kita masukkan detail pembelian barang, select nama barang, kuantiti pembelian, harga beli, dan subtotal. Ini tabelnya. Dan yang selanjutnya adalah transaksi, nambah transaksi pada database. Di sini apa namanya? Dimasukkan query. Dimasukkan query-nya, dan ini Langsung masuk. ada, dan ini adalah hasil dari tabel dari query tersebut. Dan ini data pada tabel penjualan bertambah. Data pada tabel detail penjualan bertambah, data pada tabel stok juga bertambah. Ini sudah. Dan Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.